Belanda. Dan tentunya dengan sehat walafiat tentunya dalam keadaan sehat walafiat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kita akan melaksanakan workshop ini hari yang kedua tentang pembelajaran guru di Serpong. Bapak Ibu, untuk itu marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini agar bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Ustaz Fatah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan doa bersama dari harapan mudah-mudahan kegiatan bersama hari kita ini berjalan dengan baik dan lancar mendapat Allah dan ridhonya. Ridho ilah hadina wa nuhmadu sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Fatah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gelagah ini kepada Bapak Kepala Dinas PDMN disilakan. Terima kasih kepada temannya pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati Pak Gus, para Bapak Ibu, panitia maupun peserta workshop yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur masih dipertemukan pada hari yang ke-8. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih di tengah-tengah kegiatan buka sedikit kita bisa menikmati kegiatan workshop beberapa, dan ini banyak yang sambil mendengar juga sambil menahan mules. Mudah-mudahan udah tidak mules lagi. Anjir nggak ada yang mulai tadi malam kerowel. Hanya itu tim dari PKS Pak Agus disiapkan yang lebih banyak lagi ya, sehingga ya
kita bisa menikmati menu yang nanti sudah disiapkan panitia yang disampaikan oleh para narasumber. Bapak Ibu yang hormati, sekolah ini ada sejak puluhan tahun yang tentunya juga pernah ada. Tapi sejalan dengan seiring dengan tuntutan bahwa kita sudah komitmen senantiasa menjadi yang terdepan, siap memberikan yang terbaik pada anak-anak kita yang sudah memperdayakan diri belajar di lembaga yang kita cintai. Oleh karenanya, update informasi menjadi sangat penting. Walaupun job sheet bukan job sheet komariah, bukan job sheet modul pembelajaran soal, ada soal yang ini tingkatannya tuh hot timah ya hot ya. Ojo di terus nih, ini yang tim PAE ini soalnya hot, yang satu Farah. Seperti itu. Yang tertawa ngerti sejarah, yang ngerti sejarah hot dengan Farah ada juga ikut yang senyum-senyum kayak jadi ngerti itu semuanya sudah biasa membuat subsidi, semuanya sudah biasa mempraktekkan suatu praktek kegiatan baik mungkin produktif apalagi ataupun yang lainnya kansnya itu, namun pasti ada sesuatu yang baru demi kesempurnaan karena kita dituntut ketika memberi pembelajaran itu pembelajaran yang berbasis industri. Tuntutan industri senantiasa ini bagaimana industri yang memanusiakan manusia, sehingga faktor-faktor safety dan sebagainya ini bagaimana memasukkannya tidak hanya di atas kertas job tetapi nanti harapan kami setelah ini ya, para pelaku kegiatan pembelajaran vokasi itu benar-benar memperhatikan unsur keselamatan kerja, unsur berbasis industri dan lain sebagainya. Demikian pula normatif adaptif yang juga ada produktif juga membuat soal. Kalau membuat soal itu sudah terbiasa dan sudah biasa, wis mulai biyen isun sekolah sampai isun ngajar saiki meh pensiun ya soal di semua akeh yang tapi bagaimana nanti ketika ini dapat informasi yang baru, anggaplah sesuatu itu belum kita terima sehingga kita senang. Ini Imam Ghazali seperti itu, walaupun yang menyampaikan itu hanya seorang santri, tapi yang memperhatikan seakan-akan dia menikmati ngaji yang baik. Mari kita nikmati seperti itu, sehingga apa yang disampaikan beliau yang memang sudah didekatkan dan diberi amanah oleh pemerintah untuk tahu terlebih dahulu tentang pembahasan itu, mari kita dengarkan, mari kita cermati, dan akhirnya ada warna-warna yang baru yang positif di lembaga di pendidikan sistem pendidikan dari SMP. Juga kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mulai membaca dan akhirnya
langsung implementasi, yaitu program guru penggerak. Alhamdulillah kemarin angkatan 7, angkatan yang terbanyak, kita mengikuti. Ada 5 yang di antara panjenengan yang sudah dinyatakan selesai mengikuti diklat atau program guru, dinyatakan lulus, bahkan sudah panen apa namanya, panen raya. Ya seperti ini, kita nanti juga akan panen raya. Bagaimana produk-produk ini kita pamerkan kepada orang-orang yang mengamanahkan anak-anaknya untuk duduk di sini. Kita akan panen raya. Terima kasih angkatan 7 yang sudah dinyatakan lulus. Ini Bu Widi, Bu Rina, Pak Safi'i, Bu Dian, dan Pak Bambang Sulis. Bahkan Pak Bambang Sulis ini dipilih oleh komunitas angkatan 7 dari 250 sekian peserta dari program ini sebagai pemimpin karannya. Ini orang-orang yang punya contoh ya, untuk selalu maju dan ingin tahu apa yang sekarang ini terjadi, nilai-nilai yang positif. Lanjut di angkatan 8 juga disusul Ibu Suci ya. Ibu Suci ini juga sedang berproses, hampir saja selesai. Kemudian angkatan 9 Ibu Oni, ini yang sering WA ke saya. Saya minta maaf ini tidak bisa sepenuhnya untuk mendampingi panjenengan. Saya untuk menjelang corona ini saya paling banyak mendampingi Tuhan. Sehingga kadang-kadang saya suruh jalan terus, tapi mudah-mudahan ini berkendala. Jangan berkurang semangatnya. Ya. Demikian pula angkatan 10 tahap seleksi ini Mas Andra, Mas Ari, dan Mbak Erma ya. Ini alhamdulillah Erma ini juga sertifikasi juga sudah lulus ya. Kemudian P3K juga sudah lulus. Alhamdulillah ada di inilah contoh-contoh mereka yang memang ingin ya, mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian angkatan 11 juga tahap pendaftaran kemarin ya, dokumennya sudah kita tanda tangani Bu Novi, ya, Pak Isdianto dan Bu Rani. Mudah-mudahan ke depan berikutnya harapan kami akan terus ada syukur terus berkembang. Sehingga apa yang terjadi di luar, yang nilai-nilai positif terjadi di luar, bagaimana kemajuan pendidikan, bagaimana orang-orang itu menanggapi mereka itu bagaimana dari komunitas SD, SMP, ya, TK, SMA, SMK, yang akhirnya kita ini akan membuka cakrawala baru. Begitu mereka itu orang hebat dan ingin berteknologi. Harapan kami tolong dikikis lagi suasana yang SG-nya cukup, itu harapan kami tolong dikikis lagi sehingga zona nyaman itu terkikis, yang akhirnya warna dari hidup dan kehidupan kita memang ingin melihat yang terbaik di sisi di dunia pendidikan ini. Insya Allah nanti akan menguatkan panjenengan, akan menguatkan rasa syukur kita bahwa kita menjadi warga SMK 1 Gelaga ini merupakan orang yang sangat ya beruntung, ya, sangat beruntung. Itulah yang perlu kami sampaikan. Tetap kepada Pak Rus, kepada Pak Arif, ini tolong teman kami beri tambahan ya, informasi yang akhirnya ada suatu nilai yang plus setelah kita mengikuti workshop.
terima kasih ya. Yang ini kembali lagi yang sekarang mules dari sebagainya menyesuaikan saja ya, menyesuaikan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian fungsi panitia tolong dimaksimalkan sehingga teman-teman merasa memang benar-benar terlayani. Demikian pula dari fungsi tim UKS. Terima kasih. Intinya Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala yang sekarang saya kembali lagi Bapak Haji Pandu SPD MPM yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Itulah sebabnya ketika tadi beliau kami pun juga tidak powerful karena khawatir ada sesuatu nanti yang dan pagi hari ini kami juga ingin menyapa Bapak Arianto dan juga ingin dengarkan dalamnya kira-kira apakah mengalami kondisi yang sama, dan kita juga ingin mendengar suaranya Pak Rus yang mulai kemarin ketika di aula kita juga belum mendengar suara Pak Arianto ya. Jadi pagi hari ini monggo Pak Rus menyapa Bapak Ibu hebat di SMK Negeri 1 Gelaga Banyuwangi sekaligus mendengar kabar kira-kira Pak Rus kondisinya sama nggak sama? Monggo Pak Rus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar karena waktunya sudah ini. Saya dengan BUI sudah punya kesepakatan. Mungkin hanya bisa 2 hari ini Pak ya. Padahal jatahnya 9 hari Pak. Makanya kami di sini mengikuti sesuai dengan yang kita sepakati. Mungkin dengan sudah bosan juga ya. Ayo gini Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Haji Panuri, juga Pak Arif yang sudah mulai kemarin menyempatkan untuk bisa bergabung dengan kita dari sini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan mudah-mudahan kondisi masih sehat walafiat, walaupun misalkan Pak Panuri, Pak Muri ya, semuanya keadaannya kok sama gitu ya. Makanya saya berkasih dengan Pak Arif Tampan. Iya Pak. Ya lama. Tapi sama ya, saya terus terang bukan masalah makanan di sini ya. Karena kemarin saya tidak ikut makan, karena saya juga kena prank kemarin ya. Saya dijadwal setengah 11 malam di WA Pak Rus mohon izin sesuai dengan agenda Pak Kacap besok diajukan jam 7 di Rogo Jambi, kan sama-sama PK ya di Rogo Jambi. Mohon jenengan hadir tepat waktu jam 7 di Rogo Jambi. Saya bakal kami terus ini kegiatan jam sekian di sana. Hanya ya sudah biar Pak Pandur suruh buka, saya akan ke Rogo Jambi. Ternyata, ya ini ternyata sahabat khusus sudah datang di belakang. Belum Pak katanya oh ya sudah. Dapat berapa menit Pak? Sudah di sini ya Pak diolah. Aduh, sana yang diundang di Senaker, ketua PGRI, pengurusnya di dunia usaha industri, banyak semua datang. Dirubah tapi kena prank semua itu. Harus di mana Pak? Di Gelagah sekarang. Aduh, bingung semua. Sampai jam 9 baru di sana. Hanya saya nunggu aja sudah. Jadi saya tidak bisa transin kemarin ya karena memang jadwal dirubah. Ya setelah dari sana siangnya baru sini. Saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu, untuk hari ini terus terang kami yang saya ketati SMKPK. Mohon maaf, ini hampir semua dari yang saya pakai ada 5 SMKPK, baik itu negeri swasta. Itu sangat berjuang. Karena apa? PK itu mendapat bantuan anggaran cukup besar oleh pemerintah. Jangan sampai nanti PK itu sama dengan sekolah-sekolah lain, pokoknya nggak mau belajar, ya. Pokoknya jalan, terima bantuan. Ini yang jadi masalah. Sehingga ada sekolah yang mengeluh sampai 4 kali tidak saya tangani. Sehingga saya sampaikan, ini saya tidak main dengan PK. Karena PK itu menjadi rujukan, menjadi panutan sekolah-sekolah yang lain, akan memberikan berbagai ilmu ke sekolah-sekolah yang lain. Maka jenengan PK ini yang tertua, ini dianggap sekolah yang mampu desain sendiri, merencanakan sendiri, dan bisa menyelesaikan sendiri bagaimana untuk menjalankan IKN. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu mumpung ketemu
narasumber sini mulai kemarin saya lihat sudah bisa bagaimana membuat modul ajar yang berbasis PJB kemarin, kemudian mengupload ke PMM, bagaimana caranya. Saya yakin mulai pertama episode yang dikeluarkan oleh Pak Menteri, Pak Mas Karim ini, menterinya, itu saya yakin Bapak Ibu juga belum pernah melakukan upload. Login aja saya dengar kemarin dari sekian itu hanya tidak sampai separuh ya, tidak sampai separuh. Nah, ini. Nah kita sekarang action langsung dengan Pak Arif. Saya langsung dengan Pak Arif. Mudah-mudahan jangan ada tambahan bagaimana untuk bisa membuat modul ajar yang berbasis PJB kemarin dan bagaimana nanti mengupload dari modul ajar yang sudah kita buat di PDF dulu. Dan sekarang kita membuat video pembelajaran. Nah, karena kita buku pembelajaran itu kita tidak di aula lagi, kita ke ruang-ruang komputer ya, maka nanti ada langkah nanti yang kita kerjakan, nanti akan dijelaskan Pak Arif. Semua nanti bisa bekerja. Jadi Bapak Ibu, saya mohon nanti ini ada hasil yang akan kita buat untuk SMK PK. Terus terang, kita sekolah yang paling tua, sebelum ada PK pun kita sudah melaksanakan PK mulai tahun 90-an. Jadi tahun 90-an itu 90-92 itu kita sudah melaksanakan full block. Jadi sistem full block murni. Karena memang programnya dari VDC Malang yang kerjasama dengan Jerman atau Swiss ya. Jadi diterapkan di sini mulai dulu. Tapi karena 3 bulan di praktek, kemudian 3 bulan gak ketemu orangnya, kesulitan sekolah mau ketemu gurunya harus cari, karena yang setelah ngajar hilang sudah. Jadi sekarang menggunakan sistem blok. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang monggo nanti jenengan ikuti, mumpung ada Pak Arif, belajar bersama bagaimana membuat video pembelajaran kita upload melalui PMM. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita tekankan lagi, saya berharap PK itu nanti jenengan kalau ditanya sekolah-sekolah lain sekitarnya ini sudah bisa memberikan jawaban. Misal dimintai bantuan, makanya Bu Tati kemarin ngomong kalau ada sekolah PK dimintai bantuan sekolah lain, kalau nggak mau tolong Pak bel ke saya. Ini kan kena sanksi nanti ya kan. Jelas ya. Jadi karena jenengan itu sebagai sekolah yang PK itu dianggap yang mampu sudah ya, bisa membantu sekolah yang lain. Mumpung kita masih belajar di sini bagaimana membuat modul pembelajaran, video pembelajaran, ayo bareng-bareng kita belajar bersama. Satu hari ini kalau bisa maksimal sehingga tahu bagaimana caranya. Jenengan nanti akan bisa kembangkan sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, terkait job sheet, hukumnya wajib kalau SMK itu punya job sheet, apalagi yang di jurusan. Karena job sheet itu nanti menyangkut keselamatan kerja dan sebagainya. Rambut brodrong aja kalau masuk mesin brodrong semua itu ya. Jelas nih, itu ada keselamatan kerja dan langkah-langkah bagaimana anak bisa menyelesaikan pekerjaan. Yang berikutnya, setiap tahun melakukan ujian Sumati, mungkin ada ujian semesteran dan sebagainya. Biasanya Pak Kacap itu datang langsung sini. Pak Kacap itu sekarang yang dikerjakan tugasnya pengawas ini. Langsung datang, dilihat mana kisi-kisinya, mana soal hotnya, mana soal rotnya, mana modnya, dilihat. Makanya kartu soal, kemudian juga kisi-kisinya dan soal-soal itu nanti akan dicek. Kalau semua ngompak, kita tuh punya soal lain. Soal sekolah besar, kecil, menengah, saya yakin semua punya soal. Tapi bagaimana soal yang akan dikerjakan lagi yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu guru sesuai data tadi. Soal lotnya mana, hotnya mana, mod mana, bobotnya berapa. Ini kan harus jelas. Kita punya perencanaan. Itu yang kita sering nggak punya. Kalau punya, pokoknya ada. Hanya untuk memenuhi administrasi saya. Jadi saya mohon nanti mungkin Pak Arif juga nih kaitannya ada juga nanti bagaimana membuat video pembelajaran sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih baik lagi, lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, terutama untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan semoga jenengan tetap sehat semua dan sukses sampai selesai sehingga menjadi guru pembelajaran yang baik khususnya di SMK 1 Belanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Isamakan terima kasih kepada pengawas wali di SMK Negeri 1 Belanda Banyuwangi, Bapak Rusyanto. Sebelum penyampaian materi dari Bapak Arif Firdausi, ada informasi dari Dr. Agus yang telah membuka posko kesehatan. Nanti secara teknis bagaimana jika ada Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan. Pak Agus, mohon dijelaskan posko daruratnya di mana. Dan kabarnya Pak Agus juga mampu memberi nafas buatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tengah-tengah ada KLB, kejadian luar biasa. Jadi pagi-pagi saya sudah banyak laporan tadi malam diare. Jadi diare itu adalah kejadian di mana kita buang air besar tidak seperti biasanya. Normalnya orang diare itu 24 jam sekali. Jadi pagi ketemu pagi. Ya. Jadi kalau pagi ketemu pagi itu sudah ada yang 5 kali, 6 kali, itu namanya diare. Tadi Pak Lucy cerita kemarin tanda tangannya 5, diarenya 6 kali. Dan saya tadi berdiri di lorong kamar mandi, banyak yang lari-lari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, diare itu disebabkan oleh makanan dan minuman, itu pasti. Tapi kita makan di mana dan minum di mana itu saya nggak ngerti. Karena kemarin di aula juga nggak ngerti karena virus dan bakterinya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Karena yang jelas penyebab diare itu adalah bakteri yang namanya Escherichia coli, kemudian virusnya itu namanya rotavirus. Ya. Jadi ada 2, kemudian juga ada parasit-parasit lainnya. Bapak Ibu, ini untuk kondisi darurat. Barusan tadi Bapak Haji Bapak Panuri itu pagi-pagi sudah ketemu saya disuruh merintahkan Pak beliau diare cengkeh. Jadi saya berikan Yudiatap pengobatan itu untuk 2 hari Bapak Ibu ya. Tapi ini untuk 2 hari tidak cukup. Untuk darurat sementara saja karena Yudiatap itu harus diminum 2 pagi, siang, sore. Besoknya kalau sudah ada 1. Itu ketentuannya. Tadi pagi saya darurat juga konsultasi ke Halisok. Tidak salah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, monggo nanti ke Bu Puspa dilayani Bu ya. Jadi nanti yang diare bisa minta 2 langsung diminum. Karena ini yang diare buahnya sekali tidak cukup karena ini hanya 80 tablet, jadi untuk 40 nanti sisanya beli sendiri. Nah, karena ini Yudiatap isinya Atapulgit 600 mg itu mineral natural, jadi tidak ada masalah. Ini mineral natural yang isinya itu magnesium, aluminium, polisitik ya. Jadi natural sekali. Karena apa? Fungsinya itu absorpsi. Ya, fungsinya itu absorpsi yang ada di lambung maupun yang ada di usus, termasuk di usus besar. Di usus besar Bapak Ibu kolon itu. Jadi fungsinya mengabsorpsi cairan sekaligus bakteri dan virus yang ada di lambung, usus dan usus besar. Kolon itu yang dekat dengan lubang bawah. Jadi itu bisa diminum langsung 2, tidak masalah ya 2. Cuma nanti kalau sudah ada besoknya 1, terbatas, sisanya beli sendiri. Ya, tapi yang jelas dari ini minum 2, nanti siang 2, sore 2. Ya, karena kejadian luar biasa laporannya banyak yang diare lebih dari 4 kali. Sudah. Saya kira cukup Bapak Ibu informasi tentang kejadian KLB ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya menyelesaikan tugas-tugas untuk kegiatan workshop pada pagi hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada petugas khusus berarti orang itu dibagi apa? Nanti kejadian aja. Gitu. Sebelum aluminium dulu, Pak Benawi bergerak ke Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya. Mohon izin Kak Puspa mungkin bisa dihentikan dulu sampai di belakang. Kita akan lanjutkan untuk mendengarkan lagi, menyimak lagi apa yang akan disampaikan oleh Bapak. Yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Firdausi melanjutkan pematerian yang hari pertama. Beri aplaus untuk Bapak Arif Firdausi. Bapak sehat gih? Alhamdulillah Pak, kita semuanya. Monggo Bapak. Mangga. Budi. Tiga gitu. Apa tak sepi tiga lah. Pokoknya kalau lantar sepi tiga. TKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah share di situ ada plotting ruangan. Itu dimaksudkan adalah nanti setelah belum memberi materi apa yang harus kita kerjakan hari ini, itu juga rencana sampai seperti kemarin. Nanti lanjutkan bekerjanya secara kelompok sesuai dengan ruangan yang sudah kita blok. Karena hari ini kita tidak bisa menggunakan aula. Nah, mohon nanti untuk penutupan jam 3 nanti kita kembali ke sini untuk penutupan bersama beliaunya. Selanjutnya ya, untuk plottingnya bisa dilihat di dinas sudah kami share. Nanti ketika setelah materi kerja kelompok masing-masing atau jus masing-masing di ruangan yang telah kami sediakan. Untuk CBT 2 sampai 4 itu yang bawah. Tidak ada dari 2 semua. CBT 2 yang nomor 2 dari sini. CBT 1 nggak kita pakai karena AC-nya rusak, tidak bisa dingin AC-nya. CBT 2, CBT 3 itu sebelah selatannya kantor TKJ. CBT 4 yang paling selatan. Terus ada TKJ 1, TKJ 2, ruang pembelajaran TKJ yang sebelah barat. Ada 2 kelas itu yang di situ. Kemudian ada yang di perpustakaan dan ada sebagian yang di ruang guru seperti itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya kami berikan kepada Bapak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Salam kebajikan Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini
bisa ngumpul bareng ya. Ruangannya berbeda. Ruangannya berbeda dengan yang kemarin ya, karena buat mantenan. Oke Bapak Ibu, saya malah baru tahu kalau bahasa mantennya ini tencem, tahu tencem. Ya tadi malam saya kira habis diajak makan di mana Jukung gitu ya, diajak makan di Jukung kan tadi malam, cuma saya nggak berpikir jauh-jauh karena oh ya sudah pokoknya tengah sakit ya tidak mau bisa tenis happy kan gitu ya. Oke. Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan ya, ini ada sudah yang masuk beberapa judul-judul dari SMK Negeri 1 Ilaga ya. Ada belajar investasi itu sepertinya untuk penggerak mungkin. Kemudian pemimpin dan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini juga sepertinya masih Ibu Dia ini ya, Ibu Dia mana Ibu Dia? GP Jeprik ya, juru penggerak ya, ini jadi masih modul-modul penggerak ya, jadi belum PJBA sebenarnya. Kemudian ini juga dia, terus dia banyak sekali di sini. Topik cuaca ini juga apa ini? Bumi dan antariksa. Ini punya siapa Pak? Ya, apa sudah sesuai dengan proyek yang kemarin? Yang lama ya, nanti perlu ditambah lagi ya dengan judul-judul yang kemarin. Yang kemarin juga diupdate apa ya? PJBL dibahas. Sudah masuk ya, jadi targetnya modul PJBL ya, bukan hanya modul tapi modul PJBL yang sudah kita diskusikan nanti bisa di-share. Kemudian ada juga yang nah ini yang ASJ Manajemen User dan Akses. Kemudian ASJ prosedur darurat ya, ini persiapan pengelasan. Nanti judulnya ini Pak ya, kalau misalkan pengelasan itu bukan judulnya persiapan pengelasan bukan ya, tapi misalkan seperti yang kemarin pengelasan GPAW atau SMAW atau apa untuk pengerjaan apa, misalkan tangki atau pengerjaan apa itu sambungan pipa itu langsung ke objek ya. Jadi penekanan PJBL di sini bukan ke modulnya tapi betul-betul mengarah ke objek barangnya itu harus jelas ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk PJBL. Kemudian menerapkan K3 di SMK Negeri 1 Ilaga. Nah ini masih terbuka sekali modulnya ya. Kalau penerapan K3 di mana Pak? Bengkel mana? Pak siapa yang ngabur? Yang ngabur ini siapa? Pak Widya, mana Pak Widya? Oh di luar, ya Pak Widya. Mengupload ini K3 nanti harus detail Pak ya. Penerapan K3 di apa? Misalkan bengkel otomotif atau di permesinan atau di program lainnya apa? Mesin ya, nanti di permesinan atau K3 pada saat apa, misalkan praktek CNC atau praktek pengelasan atau praktek permesinan atau apa harus jelas ya. Artinya jangan hanya terbuka saja seperti itu. Oke, jadi minta tolong nanti kita harapkan sampai sore hari target kita yang 25 itu bisa terupload ya di masing-masing
program kalian dan beberapa mapel minimal mapel 72. Nah, oke Bapak Ibu, ini yang evaluasi kemarin itu yang video karena ini kemarin siswanya ya tidak ada pada saat hari ini. Kalau misalkan nanti siswanya ada ini, nah kita langsung datang ke kelas, kita syuting, mungkin nanti setengah jam, 1 jam lah maksimal, kemudian diedit langsung bisa jadi. Nah karena belum siswanya belum masuk ya, berarti nanti Ibu Bapak bisa berikutnya mengambil video seperti itu, kemudian diedit, terus nanti bisa ya. Editnya pakai CapCut, pakai Canva sudah bisa. Nah hari ini kita lanjut saja ke untuk job sheet dan soal atau untuk penilaian HOTS ya. Nah, Bapak Ibu, ini PPT yang sudah mungkin berapa ya, 3 tahun yang lalu ya. Mohon maaf, ini untuk HOTS ya. High, apa singkatannya HOTS? High Order Thinking Skill ya. Jadi kita mengajak siswa itu untuk berpikir tingkat tinggi ya. Nah, apa ciri-ciri dari HOTS itu, Bapak? Apa ciri-cirinya dari HOTS itu apa? Ya, tingkatannya dari taksonominya itu nomor biasanya 4, 5, 6. Ya, itu untuk ciri-cirinya seperti itu. Nah, nanti apakah harus seperti itu? Nah, nanti kita lihat. Ya. Ini Bapak Ibu pengertian. Di sini ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi bukan HOTS saja, tapi ada skill. Ya, jadi bukan kedudukan pikir ya, kedudukan pikir ini gak kena ya. Kalau matematika mau bisa dibuangkan itu belum tentu HOTS, ya. Karena di sini ada aspek skill yang harus kita perhatikan, ya, harus ada aspek skill. Jadi proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling mendasar. Ini definisinya dari HOTS. Nah, di aspek skill ada 3 ya. Di aspek ini berpikir tingkat tinggi HOTS-nya ada sebagai problem solving. Ya. Nanti apakah keterampilan Bapak Ibu ini sudah memecahkan masalah? Ya. Apakah pembelajarannya Bapak Ibu ini sudah memecahkan masalah tanpa masalah? Ya. Ada orang sepeda motor ini macet, ya. Waktu hujan-hujan, macet. Ya. Ternyata bus komutator nggak kena. Akhirnya dituntun, kira-kira 1 kilo. Terus sudah gak kesel, ada orang jual bensin. Diisilah bensinnya 1 liter. Di starter, kok kena? Oh, ini bensinnya teh ya. Tumpah lagi. Kira-kira 2 kilo, macet lagi. Loh, bensinnya kok boros kan cepet teh. Nah, ternyata dilihat banyak agak gembes, tapi bukan gembes. Wah, ini gara-gara baring ya.
Tutor lagi, ketemu lah apa orang pompa angin. Akhirnya pompa angin, akhirnya bisa lagi. Agak kenceng Pak. Kenceng. Starter kok bisa lagi? Berangkat lagi sampai situ 2 kilo lagi, mati lagi. Wah, bingung, bensinnya wis diisi. Bensinnya diudak-udak ngopo main. Akhir kesel kan Bu, makan di warung. Kira-kira setengah jam ngobrol, di starter kok kena lagi. Akhirnya dia pusing. Apa ngosok gara-gara bensin, apa gara-gara ban, apa gara-gara weteng luwe kan gitu ya. Nah, akhirnya dia menemukan kesimpulan bahwa apa? Kesimpulannya apa kira-kira? Apa? Nah, semuanya perlu bahan bakar atau perlu pendinginan atau perlu apa dan lain-lain. Ternyata masalahnya di situ adalah apa? Apa Bu? Kira-kira? Kalau busi nggak bisa hidup lagi. Pada waktu hujan, lembab, campuran bensin dengan udara ini terlalu banyak air, jadi gelembek istilahnya orang ya. Akhirnya nggak bisa dihidup. Itu seperti itu perlu dianalisa. Ini adalah analisa di dalam HOTS nanti akan muncul di materi dan nanti di soal. Nah, di sini sebagai transfer knowledge Bapak Ibu. Ya. Jadi kemampuan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu walaupun bahasa Indonesia, walaupun matematika, walaupun bahasa Inggris, walaupun agama dan lain-lain, di sini harus ketiga-tiganya ini masuk. Ya kognitif, ya afektif, ya psikomotor. Makanya kemarin apa kita harapkan di PJBL. Kenapa? Nanti biar tiga-tiganya ini masuk. Bukan hanya anak-anak buka halaman buku halaman ini. Apa itu awalan, apa itu akhiran. Tidak hanya seperti itu, tapi mencoba mengucapkan berbahasa yang baik bagaimana, sopan itu bagaimana. Itu seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah sebagai critical and creative thinking. Nah, ini memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi dan ya. Nah, ini Bapak Ibu dari peta kompetensi ya. Ini 4CS sesuai dengan P21 ya. Di sini 4CS ya. Kemudian information media dan teknologi seperti ini sudah bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, dimensi pengetahuan ini ada 3 ya, 4. Apa itu Bapak Ibu yang faktual? Faktual adalah apa? Apa faktual itu apa Bapak Ibu? Fakta. Contohnya gimana? Kalau apa ya istilahnya proyek kipas. Nah, kalau faktual itu apa? Contohnya. Apa kalau proyek kipas? Tolong contohkan Bu. Ya, ini faktual dulu. Nanti baru masuk ke konseptual. Apa faktual? Sesuai dengan Ya, betul. Itu adalah faktual. Hari ini panas, ya. Atau hari ini cuaca cerah. Ya, itu adalah faktual. Fakta, kenyataan, bisa dirasakan, bisa dilihat, ya, bisa diukur dan lain-lain. Itu adalah faktual. Nah, sekarang konseptual. Apa ini konseptual? Apa Bu? Prinsip, model dan struktur. Apa itu konseptual? Kalau tadi dengan bilang cuacanya panas atau matahari bersinar, nah, jelas ini bersinar seperti ini. Nah, kalau naik ke konseptual apa? rumus dikaitkan dengan ilmu matematika. Apa konseptual? Lingkaran.
Tentukan. Konsep berdasarkan konsep. Apa? Konseptual. Panas karena posisi bumi sedang berada pada matahari. Ya, itu istilahnya belum ke konseptual, masih teoretikal. Ya, apa ini konseptual? Sebab akibat. Fakta, kenyataan. Ibu punya uang? Punya uang? Dikeluarkan bu, uangnya bu. Dikeluarkan nggak apa-apa, 20 ribu ben kita bu. Mau 20 ribu apa 1000 apa 2000? Coba dilihat. Nah, ini mengajarkan ke anak-anak yang paling gampang. Oh, 500 ribu, 500 ribu. Oke, ya. Sorry, 2000 ya. Iya bu. Faktual anak-anak, ini adalah faktual misalkan. Ini uang berapa? 2000. Ya, ada ininya, ada kertasnya. Ya. Oke. Kalau konseptual, ini kita berpikir secara konsep. Ya. Kira-kira anak-anak, uang ini buat apa ya yang enak? Bapak jawabnya apa? Beli Jangan dijajah. Beli mobil bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu ibu berpikir seperti itu. Kalau orang pedagang ini berpikirnya bukan untuk makan, buat apa bu? beli alat untuk Belanja. Nah, buat modal. Berarti apa? Wah, ada orang yang tak makan entek pak. Jadi ini laporan. Tapi kalau ini saya belikan, misalkan kerupuk atau apa nanti mau saya jual lagi, nah itu berpikiran secara konsep uang. Paham ya? Nah sekarang prosedurnya bagaimana? Bagaimana bu kalau proseduran? Ini tadi faktualnya uang 2000 plus konseptual. Mau dikonsep uang ini mau jadi apa? Ibu mau makan dan pikiran makan. Bapak ini Pak Tangguh sudah kok Pak. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Tolong ewu itu kakek. Yang di belakang Pak ini tolong ewu ya anu Pak. Mau saya parkir. Yang di pojok sana anak-anak ditanya, Pak itu kalau misalkan Pak dibelikan pohon Pak setengah kilo. Dapat Pak ya? Iya, dapat. Terus saya goreng Pak. Terus saya jual Pak. Mungkin bisa jadi 10.000 Pak. Betul nggak Pak? Iya. Ini adalah prosedur. Nah, untuk minyak. Nanti beli lagi. Artinya ini sudah berpikir yang lebih tinggi daripada hanya diberikan kilo selesai dimakan habis Pak. Ya walaupun makan itu penting Pak. Tapi kan dia punya pemikiran konsep. Sekarang masuk ke prosedural. Apa itu prosedural Bapak Ibu? Apa? Nah, betul. Prosedural berarti adalah langkah-langkah prosedur. Kalau Bapak Ibu mau belikan singkong terus digoreng, itu caranya bagaimana? Oh Pak, gini saya kupas. Oh Pak, saya gini. Sampailah jadi pohon yang digoreng tadi. Itu adalah berpikir proses. Nah, kalau metakognitif, apa ini Bapak Ibu? diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Apa kalau metakognitif? Apa? Kehidupan sehari-hari. Membuat betul. Wes tak tabur keju. Apa balado, jasuke, jagung, susu keju, nah, macam-macam itu adalah berpikir yang metakognitif. Terus cara menjualnya bagaimana, saya packing bagaimana, nah, itu adalah berpikir yang metakognitif. Artinya apa? Dari uang 2.000 mungkin bisa jadi 10.000, 10.000 mungkin bisa turun, akhirnya dengan uang jadi 100.000, dan bisa makan yang tadi mungkin makan kilo, jadi makan ikan bakar, jadi makan bakso dan lain-lain. Itu adalah berpikir metakognitif. Nah, harapannya pembelajaran itu ya seperti itu. Walaupun bahasa Indonesia, bisa nggak Pak saya metakognitif? Bisa, kenapa enggak? Ya,
Proyek kipas, yo bisa minta kognitif, tambah gampang. Karena berpikirnya harus dah. Nah, yang kemarin PJBL itu kita hubungkan lagi, nanti arahnya ya seperti ini. Ya, arahnya bisa masuk di sini. Bukan hanya fakta saja. Faktanya bensin dimasukkan sepeda motornya bisa jalan. Itu fakta. Nah, nanti kalau sampai diminta kognitif, kira-kira bagaimana? Biar bisa irit, mungkin biar bisa apa dan lain-lain. Nah, silahkan, itu adalah model pemikiran sampai di minta kognitif. Kira-kira paham sampai di sini, Bapak Ibu? Ya, iya. Jadi contohnya gampang ya Bu ya. B ini apa konsepnya diapakan, prosedurnya bagaimana, minta kognitifnya bagaimana. Ibu ya, terima kasih Bu uangnya. Nah ini tadi masalah lots dan hots. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saya masih di C1, C2 dan C3, maka ini masih dianggap lots. Low order thinking skill. Bila soalnya masih mengingat, masih memahami, masih menerapkan, ya ini masih namanya lot. Anak-anak kira-kira Pangeran Diponegoro lahir tahun berapa? Itu masih mengingat. Ibu kota Thailand. Nah, itu masih bahasa-bahasa mengingat. Nah, mengingat ini jangan dimasukkan ke SMK. Ya, kalau masih dulu ya, istilahnya masih awal-awal SD kelas 1, kelas 2, ingatan kita pinter, ingatan kita masih jernih, boleh. Tapi kalau sudah sekarang, ingatan kita harus tahu rado ya. Kalau kita disuruh mengingat susah. Yang enak disuruh apa Bu? Apa? Kalau mengingat susah disuruh apa? Mengaplikasikan atau lebih enak bertanya ya. Jadi Bapak Ibu seumur segini lebih enak bertanya daripada suruh mengingat. Ya. Bapak, duitnya saya piro. Nanti kok mana ini yang kayak duit piro, saya piro, belum. Tapi kalau disuruh bertanya itu lebih enak. Ya. Nah, memahami berarti membangun arti proses pembelajaran termasuk komunikasi, lisan, tertulis dan gambar. Ya. Kalau Bapak misalkan gambarnya seperti ini gambar apa? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian mungkin rodanya bentuknya seperti ini, ada nomor roda yang kemarin mau dibuat itu, ini termasuk bagaimana? Ini termasuk masih lot. Ya. Jadi memahami itu masih lot. Nah, kalau menerapkan ini menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak bisa, ya. Ini juga masih lot menerapkan. Ya. Nah, sekarang yang hot apa? Mulai dari menganalisis sampai menilai sampai mengkreasi. Menganalisis sudah arahnya ke memecahkan materi, memecahkan masalah dan lain-lain. Kenapa? Karena menganalisis itu tidak satu pikiran, tapi bisa beberapa macam. Ya tadi dianalisis mengapa hasil las-lasan itu apa istilahnya poros lubang-lubang misalkan, itu seperti itu. Tolong dianalisis kenapa apa yang kemarin proyek kipas itu membuat lampu sentuh itu. Nah, lampu sentuh kenapa pada saat hujan lampunya itu tidak bisa nyala. Nah, itu sudah termasuk menganalisis. Mengapa pada saat ada cicak lewat nempel di situ dia menyala sendiri. Nah, ada apa di situ? Itu adalah yang untuk bonsai. Ya. Kemudian dia mengevaluasi, ya, mempertimbangkan berdasarkan kriteria yang standar. Apabila kondisi seperti ini, kondisi ini, maka simpulkan atau dievaluasi bagaimana lebih baiknya, bagaimana ini adalah untuk bonsai. Kemudian nanti dia juga di C6 mengkreasi, mencipta atau membuat. Nah,
sudah buatlah misalkan itu mungkin kreasi atau inovasikan produk-produk tempat sampah yang bisa otomatis apa istilahnya ada apa istilahnya kalau penuh itu ada sinyal atau mungkin kalau ada apa nanti ada sinyal atau memberi komen ke sini lah, itu adalah membuat inovasi. Ya, ini proses-proses. Nah, ini Bapak Ibu ada kata-kata di C 1 2 3 4 5 6 nanti dengan pilih. Awalan kata tanya ini nanti membuat kita ini masuk di kelompok mana. Ya. Jadi di sini untuk yang C4 menganalisis ini ada apa ini? Menelaah ya, kemudian menegaskan dan lain-lain, ini banyak sekali ya. C4 minimal C6 nanti monggo saya kopikan nanti bisa dilihat dalam pembuatan soal atau nah ini Bapak Ibu untuk afektif ini ada 5 ya, penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, mengkarakterisasi ya. Nah kita berarti kemungkinan ada di sini ya, di mengelola penilaian inilah ya, penilaian, mengelola, karakterisasi, keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku. P5 apakah sudah sampai di sini? Sampai dia apa? Sudah memadukan mereka. Disiplin juga iya. Kolaboratif dengan teman-teman seangkatan itu juga iya. Kemudian menghormati guru juga iya. Kemudian mungkin praktek industri terlihat anak ini disiplin. Kemudian sikapnya juga baik. Nah ini termasuk P5 apakah sudah menyentuh ke ranah afektif di sini. Kalau hanya dia menerima saja, belum mengaplikasikan, jadi dikandani ya yo gage, tapi belum menjadi karakter, menjadi suatu habit, ya berarti masih ya ini untuk afektif. Nah ini macam-macam nanti seperti ini kata-katanya. Nah, sekarang yang psikomotor, ya, dimulai dari P1, P2, P3, P4, P5, ya, imitasi, manipulasi, persisi, artikulasi, dan naturalisasi, ya. Naturalisasi ini yang paling tinggi, artinya apa? Di saat mereka bekerja itu natural, ya, betul-betul dari ide dia, dari kreativitas dia, nggak contoh orang lain. Nah dia melaksanakan dengan betul-betul top ya, ini di naturalisasi. Tapi kalau imitasi ini berarti meniru ya. Misalkan saya lihat ibu ini pada saat di TPHP ya, hasil pengolahan hasil perikanan. Oh ikan ini kok pada saat diolah dikasih garam, saya mau kasih garam. Terus sebelum kasih garam mungkin dibuang dulu kotorannya, saya contoh dibuang kotorannya. Nah itu masih diimitasi. Tapi kalau dia nanti masuk ke naturalisasi, saya lihat oh ibu pengolahannya, pengawetannya pakai garam. Saya mau coba mungkin pakai air apa yang bisa membuat itu. Saya dicoba ketemulah mungkin air sirih. Saya buat sirih, kemudian saya kasih air, kemudian nanti begitu ada ikan saya rendam air sirih misalkan. Ternyata itu bisa membuat ikan lebih awet. Nah, ini berarti sudah naturalisasi. Hasil dicoba dia, kreativitas dan lain-lain. Ya. Nah, ini kata-katanya bisa mendesain, menentukan, mengelola dan menciptakan. Ya. Nah, yang di balai besar penelitian dan lain-lain rata-rata arahnya sudah ke naturalisasi. Kemarin udah lama ya kita lihat ternyata untuk menghilangkan parasit daun atau anti bakteri pada pohon-pohon ternyata dari
pohon imbo. Tahu nggak pohon imbo? Yang kecil-kecil segini hijau-hijau itu. Mimbo. Apa ya? Di sini kayaknya banyak yang dibuat makan burung itu. Kulitnya. Itu isinya ternyata digiling. Digiling keluarlah cairan yang putih itu. Cairan yang putih itulah nanti disemprotkan ke pohon. Itu katanya anti parasit, anti bakteri. Ya, nah itu adalah mereka sudah bernaturalisasi, mencoba-coba membuat apa itu nanti sehingga ketemu lagi. Kursi juga gitu. Kalau yang kemarin kursi masih seperti itu Pak, itu masih di mungkin manipulasi ya, mungkin ini menunjukkan melengkapi dan lain-lain. Tapi kalau sudah dia naturalisasi, kursi mungkin yang bisa otomatis menyesuaikan berat badan, menyesuaikan tinggi badan, kemudian menyesuaikan suhu badan. Kalau kita duduk di kursi terlalu lama, panas, nah di situ ada berdirinya, pokoknya benadem Y. Nah itu sudah masuk di naturalisasi. Itu harapannya. Nah ini proses-proses dari scientific model ya di Bapak Ibu mulai 5-5-nya nanti masuk. Nah ini model pembelajaran yang kemarin diperhatikan sintak-sintaknya ya, ada apa discovery learning ya, pemberian rangsangan. Jadi ngomong rangsangan ini ada dulu ya, konco-konco ini tidak salah ya, tapi pemberian rangsangan adalah sesuatu emosional yang nanti akan menarik perhatian, yang memberikan pengetahuan lebih ya. Ini nanti adalah rangsangan. Kemudian problem statement, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, pembuktian dan menarik kesimpulan. Ini untuk yang discovery. Kemudian inquiry, ya. Apa bedanya inquiry dan discovery? Apa? Yang sering pakai discovery siapa? Discovery. Sejarah? Bahasa daerah? Ya, discovery. Bagaimana Bu? Bedanya dengan inquiry apa? Apa bedanya dengan inquiry? Apa? Gimana? Kalau inquiry apa Bu? Ya, kalau discovery itu hanya sekedar tahu, belum tahu, buka buku, sudah tahu, ya sudah. Ibu belum tahu mengajarkan anak-anak rumus tilus adalah ini, selesai. Rumus Pythagoras adalah ini, selesai. Itu adalah hanya discovery. Kalau inquiry terbimbing apa? penemuan. Nah, ada di situ uji coba, ada eksperimen untuk menghasilkan sesuatu statement atau pernyataan tadi, itu adalah di inquiry. Anak-anak, mana yang lebih manis? Gula putih atau gula merah atau apa istilahnya? Gula batu? Nah, apakah itu langsung bisa dijawab? Nah, coba dulu. Cep. Wah Pak, menurut saya gula batu Pak. Ini menurut saya ini gula putih Pak. Menurut saya gula pasir ini. Nah, gula merah. Yang mana? Itu adalah dari latihan, dari eksperimen. Ini namanya inquiry. Nah, kalau PBL yang kemarin ya, matematika PBL berarti masalah apa? Menyelesaikan masalah. Ada dimulai permasalahan. Permasalahan yang baik yang bagaimana Bu? Saya nggak punya uang. Itu apakah masalah? Enggak. Saya datang ke ATM ngambil uang selesai kan gitu. Nah ini itu
saya nggak punya uang, datang ke ibu ini, Bu, aku pinjam uangnya, dikasih 2.000. Terus Apakah masalah seperti itu? Nah, sebaiknya masalah yang tidak bisa diselesaikan, artinya gini Pak, masalahnya itu bukan masalah yang saat ya. Ini selesai, tapi betul-betul masalah yang betul-betul masalah. Misalkan Pak, saya kok mau apa istilahnya mengembangkan di sini Pak, sama-sama itu kok banyak. Apakah masalah sampah itu? Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Ada yang membuat pohon ini saya kasih apa Pak? Di bawah pohon saya kasih jaring biar sampahnya nggak turun. Ada anak lagi yang membuat sapu jenis apa untuk menyapu lebih cepat. Ada yang dari otomotif membuat mobil penyedot sampah. Nah, itu adalah permasalahan. Nanti solusinya adalah menyelesaikan masalah tadi, tapi tidak secara langsung. Ya, artinya nih, nggak punya uang dikasih uang selesai ya, itu bukan masalah. Ini maksudnya begini. Kira-kira begitu ya. PJBL ada statement pertanyaannya mendasar, mendesain jadwal, memonitor keaktifan, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar. Makanya yang kemarin PJBL berarti apa? Di sini dimulai dengan pertanyaan yang mendasar. Karena istilahnya kalau apa yang kemarin di taman ini lebih indah kalau ada lampunya ya, kalau malam hari. Iya bu. Nah kira-kira desain lampu yang bagaimana yang menurut Anda lebih indah, lebih menarik? Nah akhirnya anak-anak akan berkreasi. Ya berkreasi membuat lampu Pak. Saya mau lampu taman yang dari logam Pak. Nah, saya mau lampu taman yang otomatis saya pakai remote. Nah, silakan. Saya mau lampu taman yang otomatis nanti kalau malam nyala sendiri, kalau pagi pakai sinar itu mati sendiri. Boleh silakan. Itu adalah desain dari objek kipas misalkan. Nah ini adalah dari Nah ini yang kemarin ya, ini masih KD-KD, nanti kita lihat di situ ada beberapa item yang perlu kita perhatikan. Nah di sini ada proyeksi simetri Bapak Ibu, di sini ada aspek dimensi pengetahuan, di sini aspek proses berpikir. Ya. Nah, Bapak Ibu mau materinya ini diarahkan di mana? Di kotak yang mana? Nah, kalau yang bagus berarti ya sampai di menganalisis C4, C5, C6 ini. Ya. Nanti modelnya yang bagaimana di sini? Ya. Apakah sudah di sini? Ya, kalau yang bagus ya di atas semua, ini yang paling kanan. Ya, kita kognitif. Tapi pembelajaran kan nggak bisa langsung di yang paling tinggi. Tapi bisa di konseptual dulu, naik ke prosedural dulu, baru nanti ke meta kognitif. Kalau anak-anak disuruh langsung meta kognitif ya nggak bisa. Karena apa? Kenapa kira-kira? Perlu teori dasar, perlu kita arahkan, perlu kita seperti apa? Kasih tahu lah bagaimana cara-caranya. Ya. Oke, pengetahuan. Ya. Satu lagi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan baik. Oke.
Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya apakah PJBL-nya itu kelas 11 juga ya, ataukah hanya 12? Kemudian tadi kalau misalkan PJBL gabung dengan normatif adaptif ya dengan di produktif bagaimana ya. Oke, yang pertama yang dimaksud PJBL itu bagaimana? Apa yang dimaksud PJBL? Project Based Learning. Walaupun itu sederhana, karena kelas 10, maka ya nggak apa-apa sederhana. Ya, kalau itu kelas 11 berarti tingkatannya lebih tinggi lagi, kesulitannya, kemudian mungkin kepresisiannya dan lain-lain lebih tinggi lagi. Kelas 12 karena sudah PKL, sudah pengalaman dan lain-lain, maka dia harus lebih baik lagi. Mungkin kelayakan dijual atau apa itu bisa kita arahkan ke sana. Nah, kemudian untuk guru ya itu bergabung. Nah, kita menyerahkan kepada sekolah. Kenapa? Karena memang batasan keilmuan itu nggak usah kita batasi dengan istilahnya dengan detail ya. Pak, saya ini jamku bahasa Indonesia harus ini. Pak, sini jam saya ini ya. Itu seperti itu jangan. Tapi kita fleksibel di situ. Fleksibel apa? Di saat mereka PJBL, kita harus melihat bahasa Indonesianya itu bagaimana di dalam pembelajaran tadi. Apakah saya bisa masuk di situ ataukah apa? Nah, itu nanti kita perhatikan. Ya, artinya apa? Jangan terlalu kaku ya dengan sesuatu itu karena endingnya di dalam suatu kegiatan kurikulum merdeka ini adalah apa? Output dari anak-anak itu bisa apa? Anak teknik mesin ditambah kemampuan bisa bahasa Indonesia yang baik, bisa berbahasa Inggris, bisa menghitung dengan matematika, kemudian bisa mempunyai analisis untuk proyek kipas dan lain-lain. Nah, arahnya seperti itu ya. Bukan anak teknik mesin yang lulus belajar bahasa Indonesia, lulus belajar matematika, tidak, tapi mempunyai kemampuan yang kompleks di sini. Ya, sehingga nanti monggo dengan atur Pak, kira-kira bagaimana bisa fleksibel, bisa menyatu dalam kegiatan. Ya, terus tadi apa satunya lagi Pak? Ya, nggak masalah Pak, nggak masalah. Jadi normatif jangan menjadi sesuatu yang eksklusif ya Bapak Ibu guru, apalagi perempuan, ibu-ibu ya, ibu-ibu melihat mesin pedih ya, melihat otomotif ngong pedih ya, jangan. Tapi kita malah mendekat. Oh, apa ini kira-kira yang bisa saya pelajari dari situ, yang bisa ditekankan kepada anak-anak kalau pipa, misalkan gas buang. Gas buang itu apa ya unsurnya? Kok baunya agak enak, kok membuat anak-anak itu mungkin pusing, bisa sampai meninggal di mobil karena gas buang. Nah, itu apa? Nah, itu adalah sesuatu malah yang menarik. Nah, nanti dengan di lain kesempatan atau pas di situ nanti kita bisa menambahkan. Ya, jadi kita fleksibel aja. Oke, itu Pak ya. Nah, ini adalah penilaian untuk box ya. Oke, ini ruang lingkup penilaian ya. Dari HOT itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan soal
atau kegiatan hoax, maka di aspek ketiganya ini juga bisa kita nilai. Ya. Nah, ini penilaian sikap, ini ada utama, ada penunjang. Ya, ini di sini. Ya, observasi guru bagaimana. Artinya sikap ini terukurnya sulit. Ya, yang bisa menentukan guru. Diobservasi anak ini kira-kira kemampuannya, kedisiplinannya, kemudian ketegasannya, kemudian membagi kelompok. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru yang bisa menentukan. Ya. Kemudian dari aspek penunjang ada penilaian, dari penilaian antar teman itu juga boleh. Dari temannya menilai temannya sendiri juga boleh. Ya. Ini nanti dari aspek sikap. Ini contoh-contoh dari aspek penilaian rubriknya ya. Nanti bisa seperti ini yang seperti yang kemarin. Nah, ini juga ya contoh jurnal sikap, namanya siapa, cara tanya apa, nanti buku-bukunya apa di sini. Nah, ini contoh-contoh. Nah, di dalam pengetahuan Bapak Ibu bisa 3 tes, ya, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Ya, ini tes lisan mungkin Bapak Ibu suatu saat bertanya, Tono, untuk mencapai suatu suhu yang tinggi diperlukan apa? Kalau itu di sepeda motor. Oh Pak, harus gini lah. Itu nanti masuk nggak? Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru, Ibu guru nggak untuk yang materi tadi. Kalau oke ya, nggak masalah. Nah, kemudian tes tertulis ya, berarti soal dan lain-lain ya. Kemudian penugasan. Nah, nanti penugasan kelompok ada bentuk proyek apa dan lain-lain nanti dilakukan. Oke, tadi. Nah, ini untuk yang masih waktu kita ya, tadi sudah. Nah, sekarang kita langkah-langkah menyusun soal hot. Ya, ini memang agak sulit. Biasanya kita langsung di pembuatan soal. Ya, ini kalau Bapak Ibu lebih baik ya kita analisis, tapi bukan KD ya, CP. Kemudian kita menyusun kisi-kisi soal, kemudian memilih stimulus yang menarik untuk kontekstual, kemudian menulis butir pertanyaan, kemudian membuat program penskoran. Kalau kata kunci ini contohnya seperti ini. Ya, ini misalkan KD atau sekarang CP ya. Kemudian IPK-nya, kemudian materi pokok, indikator soal, levelnya level apa, seperti itu. Jadi kalau kita membuat soal, kita lihat levelnya level apa. Ya, ini. Disiapkan kasus peserta didik dapat memecahkan masalah dan lain-lain. Ini nanti ada soal. Dan nanti Bapak Ibu kita buat 10 soal dari modul yang kemarin. Ini bentuk-bentuk kartu soal, ya, bentuk-bentuk kartu soal seperti ini, istilahnya materinya, CP-nya dan lain-lain, kemudian level kognitifnya detail 3. Ini contohnya ya, Alif selalu sarapan dengan terburu-buru karena takut terlambat masuk sekolah. Ternyata kemudian lambungnya sakit. Sesuai kasus tersebut, apa yang menyebabkan Alif sehingga bisa mengalami sakit lambung? Nah, ini sudah agak lumayan. Ya. Ya, artinya dia berpikirnya agak tinggi walaupun di sini baru L3. Oh, karena terburu-buru aminun. Nah, ini wis pemikirannya komplit. Contoh aja. Kemudian keterampilan, nanti ada skema penilaian aspek keterampilan, ada kinerja, ada proyek, ada portofolio. Ya, kalau kinerja nanti mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan, proses, hasil produk. Oh, anak ini dalam membuat panel kelistrikan, bagaimana prosesnya? Kusru apa istilahnya bagus, apa istilahnya prosedur dan lain-lain, nanti Bapak Ibu sambil proses sambil memperhatikan. Ya. Kemudian proyek. Nah, ini kemampuan siswa dalam pengawasan melalui penyelesaian suatu tugas. Proyeknya sudah jadi atau belum? Ya, kalau proyeknya nggak jadi ya nilainya rendah. Kemudian portofolio di sini adalah penilaian autentik,
kemajuan kualitas pekerjaan peserta didik secara event-event itu bisa masuk. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada pertanyaan enggak Ibu? Silakan. Yang di luar ada pertanyaan Pak? Atau yang di dalam? Monggo. Iya Pak. Tentu alatnya cukup atau pas, ada yang kurang, tapi untuk mulai makro itu ke jurusan tersebut untuk membuat proyek sehingga kan itu menjadi dilema satu sisi kita ini membuat sesuatu hal tapi irisan Terima kasih Pak. Ini pertanyaan menarik tadi. Memungkinkan nggak kolaborasi antar jurusan atau antar program kalian? Ya, kalau itu di kurikulum Merdeka kita jawab sangat memungkinkan dan itu memang harus kolaborasi. Orang kelas mungkin kalau bilang kelas saja Pak ya itu jadi nggak menarik. Tapi kalau ada las kemudian digandeng dengan TKJ dengan apa bisa juga membuat kelas robot. Nah itu contohnya dibuat dengan orang apa programmer nanti jadilah mengelas robot. Tapi kalau orang kelas disuruh memprogram kesulitan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah, penggunaan fasilitas Pak ya kalau nanti pinjam lab dan lain-lain nanti silakan kita komunikasikan ke wakil kurikulum bareng-bareng. Pak saya butuh ini pada jam ini dan lain-lain hanya untuk pengenalan atau apa itu bisa ya. Nah nanti kalau sampai membuat spesifik barang ya kita titipkan keinginan kita, produk kita ke orang yang ahlinya. Misalkan dengan di DPIB, Pak saya perlu kacu meja yang unik yang bagus. Nah mungkin dengan tidak harus membuat sendiri, dengan mendesain nanti yang membuat orang di CNC itu juga bisa Pak. Jadi kita titip produk kita ke jurusan lain itu juga bisa. Silakan yang bisa yang membuat. Kalau kita nanti DPIB belajar dari awal CNC nanti ya butuh waktu lama. Tapi ide produknya dititipkan ke orang CNC itu bisa. Ya jadi kolaborasi Pak. Justru yang sukses itu Pak, kolaborasi. Ya jangan seperti sekolah-sekolah ini oleh dikunci di suwung liya diusir ya. Jangan seperti itu ya. Ada anak mau lihat lapor ini, jurusanmu. Nah jangan seperti itu. Ini pengalaman beberapa sekolah seperti itu nanti jadinya nggak bisa maju ya. Anak siswa program kalian ini dengan guru yang lain aja nggak kenal Pak. Waduh nggak ngerti Pak itu dulu jurusanku ya. Padahal hanya depan sekolah aja ya. Oke makasih. Nah sekarang pengembangan soal HOTS ya. Mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model HOTS? Nah ini Bapak Ibu kecakapan abad 21 dan tahun yang lalu ya kita belajar ini untuk karakter ini ada ini intak, rasa ingin tahu, inisiatif, bikin dan lain-lain ya. Kalau kompetensi di sini ada berpikir, kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi ya. Yang kita sebutkan bareng-bareng harus kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Seorang penjual bakso ya, kalau hanya bakso saja ya sudah banyak saingannya. Ya, bakso Pak biasa mangkok kayak ini kayak tahu semuanya saya. Tapi dia membuat inovasi sedikit ya kreatif, maka di Malang ada namanya bakso bakar. Di Sumsari ada bakso keju, bakso sumsum. Itu adalah kreatif. Bakso beranak, mana wolu Pak sama papat. Gak ngerti aku Pak, saya ngerti makan lah. Bakso sambal jeruk. Ada komunikasi. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang
orang-orang bisnis kalau nggak komunikasi ya nggak bisa. Ya, komunikasi dengan customer, komunikasi dengan penjual lain, komunikasi dengan dunia. Mungkin tidak di Banyuwangi, di Jawa, mungkin tidak di Jawa, mungkin di luar negeri. Ini adalah komunikasi. Kemudian kolaborasi. Nah ini Pak Es tadi, kalau orang B saja, maka dalam membangun rumahnya, ya ini saja. Tapi kalau dia kolaborasi dengan orang pelasan, mungkin jadi kanopi, bisa buat kanopi. Nanti kalau kamu Pak konstruksi baja untuk ini, nah seperti itu. Dia kolaborasi dengan orang PKJ, mungkin pakai smart building. Nah itu kolaborasinya seperti itu. Ini tolong kalau orang TKJ berpikir smart building sendiri tanpa bisa membangun ya nggak bisa, maka harus ya. Kemudian di sini ada literasi dasar, membaca, berhitung dan lain-lain juga harus bisa. Ini permasalahan ya, dari soal-soal ini bisa kita awali dengan sesuatu yang permasalahan sehari-hari ya. Ini yang nomor 3. Oh pohon, ini yang 4. Bagaimana cara memperlambat proses korosi pada badan kapal laut? Kira-kira diapakan? Cat. Bagaimana cara mengembangbiakkan mangga agar buahnya sejak kecil terasa manis? Suntik dulu. Gak usah manis disentuh kayak dibulet. Ini pengertian soal hot Bapak Ibu, nanti mau kita buat soal hot. Kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat rekor, menyatakan kembali, ya statement, merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ya, soal-soal hot ini bisa mengukur konsep, proses, mencari kaitan dari berbagai informasi, kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, kemudian menelaah ide dan informasi secara tadi taksonominya ini berpikir tingkat tinggi, maka kemampuan ini menemukan, menganalisis dan lain-lain berbasis permasalahan yang kontekstual, ya, bukan permasalahan individu. Ya, ini. Kemudian bisa stimulus, kemudian tidak rutin, ya tidak biasa-biasa. Nah, ini matematika terutama ya. Difficult is not the same as higher order thinking. Sulit itu tidak apa? Berpikir. Tidak sebagai hot, tidak sama dengan hot. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, misalkan Bapak Ibu, ibu kota dari Iceland mana? Karena Ibu nggak pernah ke sana, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, dan dianggap sulit. Padahal itu tidak sulit. Ya, hanya ini selesai. Itu bukan hot. Nah, ini hot. Mulai menganalisis ke atas, ini mod, ini loss, ya. Hanya mengetahui. Ya. Coba kita lihat. Ini contohnya SMP. Agar lampu L1, L2 menyala, saklar S harus disambung dengan batang yang terbuat dari ini kira-kira hot atau tidak? Kenapa hot? Lot. Rangkaian listrik. Nah, itu ya. Itu misalkan, jadi mau tanya
pertanyaan anak-anak soal ini misalkan yang termasuk bahan isolator adalah, tapi pertanyaan tidak seperti itu diarahkan. Nah ini seperti ini. Jadi ada proses berpikir yang apa? Melihat, berpikir ini konsepnya ini. Nah, nanti dia akan memilih. Di antara eubakteria yang di situ Bapak dokter menimbulkan sakit perut atau diare pada manusia adalah Delta. mana ada koli-kolinya. Perhatikan gambar pada saklar es dibuka, keadaan lambung yang benar adalah ini, soal ini. Ya. Ini aplikasi ekonomi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat 100 miliar.